Halo semua, jumpa lagi di One Million Journey Tour de ASEAN. Di episode sebelumnya, setelah mengelilingi Malaysia, jalan-jalan di Singapura, dan melewati perbatasan Malaysia dan Thailand, akhirnya tiba juga petualangan di Thailand. Dan sekarang kita ada di Thailand, kita menyewa sebuah rumah di Hat Yai. Hat Yai. Ya, dan ini kemarin tuh gue bikin videonya bagus ya rumahnya ya. Tapi kita rame-rame. Jadi semalam itu Daeng sama Gusku itu nginep di sini. Nah, betul. Nanti malam ada John sama Riana. Udah datang. Jago. Udah datang. Ya, tapi gimana Pak ngeliat Thailand Pak setelah masuk? Sebenarnya biasa aja sih, Pak. Biasa aja. Kesulitan ketika membaca saya kira aksara Jawa. Ternyata Aksara Thailand, Pak. Linglung saya. Dan saya juga mencoba untuk membuka tabel aksara Jawa, aksara Thailand. Saya kira mirip, Pak, sistemnya. Beda. kayak Hono Coroko ya? Bukan Hono Coroko, Pak. Sistem bacanya saya kira mirip. Oh, beda. Hono Coroko tapi Hana Coroko. Itu dia. Ya, tapi di sini yang paling gua notice ya mobilnya kinclong-kinclong ya. Oh, benar. Iya, kayaknya kalau kita buka detailing di sini bukan di Malaysia. Itu lebih tepat. Dan kalau misalkan mobil udah jelek catnya, Autoglow jualan di sini Ya, laku. Laku. Percaya sama gua, laku. Iya kan? Laku. Catnya bagus, Betul. dempulnya bagus, Mantap. ya kan? Clear coatnya bagus, Itu ya dia. kan? Udah, gimana? Autoglow masuk ke Thailand nggak? Saya rasa sih mendingan bikin di sini dah. Ya, tapi itulah Autoglow ini yang mengcover mobil kita nanti kalau ada kenapa-napa. Betul sekali. Pokoknya baret, lecet, penyok, nah semuanya pakai Autoglow pasti beres dan seperti baru gue dibuktikan di mobil Wuling kemarin. Oh iya, Mobil mini yang gua. habis kena itu ya? Iya, Rapi. tidak ada Belang-belang nggak ada, belang-belang nggak ada. belang. Beda sama permen. Blang. Kita pamit dulu deh. Gus, balik dulu. Oke. Balik dulu, jalan dulu. Karena mau balik ke pulau katanya. Mau ke pulau ini lagi nyari alamatnya, lupa ya mau balik Jalan ya. Bisa jalan-jalan nggak bisa balik ini. Oh, bisa jalan-jalan nggak bisa balik. Tenang, kalau ada butuh apa-apa, Siap. ada tim yang nanti menjemput John. Siap. Kak, Iya, siap. Ketemu lagi kan? ya. Kalau Kang Daeng ikut kita sampai Bangkok. Iya. Tolong dibuka. Set. Mana kunci? Nah, Ini dia. Kecanggihan. ini umur-umur kita nginep. Nah, tuh lihat. Kayak di rumah. Karena episode sebelumnya John dan Riana balik ke Jakarta, kami membagi dua tim untuk explore. Di tim satu ada saya, Ridwan, Andi, dan Rahmat untuk explore daerah Patani, dan tim 2, Mas Eko dan Farhan menjemput John dan Riana di bandara, lalu mereka langsung explore yang ada di Songkhla. Kamu Kap. Sama di Kap. Kap. Cuman lah. Datang kembali justru ya akhirnya. Oke. Tempat foto boleh, Bang? Oh, Bang foto dulu. Ayo. Oke, jadi tim Kodok Bangkong kembali lagi. Jadi, Pal, Aha. di Patani itu katanya Daeng ya tadi ya. Ya. Dan katanya Abang Zon juga, itu daerah yang masih ada konflik. Jadi kita tidak boleh yang pertama pakai HT. Oke. Makanya antena kita tutup. Aha. Karena ya takutnya dibilang wah nih bagian dari separatis gitu kan. Terus yang kedua kita tidak boleh parkir di dekat mobil tentara atau mobil polisi. Karena itu yang jadi sasaran. Dan yang ketiga, kita tidak boleh menerbangkan drone, tapi ini sebenarnya di seluruh Thailand. Berarti kagak boleh sembarangan lah pokoknya kalau di Patani, Pak ya. Katanya begitu. Iya. Kita nggak tahu, nanti kita coba aja. Oke. Sama ingat kalau di Thailand kalau ada di pinggir jalan merah putih gitu, Ya, itu di- tidak boleh parkir. Trotoarnya. Nggak tahu di mananya. Semalam sih gue udah lihat bentukan trotoar yang ada warna merah putihnya, Pak. Oh, Itu oke. memang nggak ada mobil parkir sih di sekitaran situ. Iya. Jadi trotoar biasa benar-benar. Jadi Dan di sini jalannya bagus juga. bagus, Pak, dari Oh. kemarin. Ya gitulah pokoknya. Jadi
ini agak sedikit berbeda dan perjalanan sekitar 1 jam 46 menit. Kita mau ke Masjid Kresik. Masjid Kresik, cuman orang banyak bilang Masjid Kresek apa pokoknya gitu ya. Nah, jadi ceritanya kenapa sampai sekarang masih ada konflik? Karena Patani itu kan tempat Muslim ya. Nah, tapi sama Inggris dimasukin ke Thailand. Mereka nggak terima gitu loh. Jadi itu sejarahnya panjang. Ya pokoknya ada permasalahan seperti itulah yang mengakibatkan konflik sampai sekarang itu. Ya, jadi ya itulah mengapa akhirnya sampai sekarang itu kayak merasa gue tuh bukan Thailand gitu loh. Orang di sana bahasanya masih Melayu. Ya betul. Bahasa Melayu Muslim, dan waktu itu pernah ada eksodus kayak transmigrasi dari Bangkok dan kawan-kawannya ke Patani biar lebih Thailand. Jadi dikirimin orang-orang dari Bangkok. Ya, biar akulturasi budaya, bahasanya itu juga sama karena di sana masih berbahasa Melayu. Iya. Dan di sini masjid aja banyak di apa? Hatyai. Jadi lucu. Dan lucunya adalah gue kemarin ke 7-Eleven. Itu lemari es yang ada minuman kerasnya itu ditutupin sama kayak semacam tirai. Jadi kalau mau itu harus dibuka dulu. Iya. Nggak bebas ya. Dan ada jam-jamnya boleh minumnya kapan. Oh iya. Iya, jadi siang sama sore menuju jam 12. Dan usianya minimal 20 tahun. Kalau di bawah 20 tahun tidak boleh. Berarti harus nunjukin IC. IC itu apa? ID card. Oh, kayak ID card gitu lah. Gue pikir IC itu yang biasa buat ini. Apa? Bukan, Pak. Handphone itu ya. Iya, bukan. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah. Lucu ya. Bagus tuh, bisa lah peraturan gitu lah, bisa lah. Iya, harusnya di Indonesia dong yang lebih muslim lebih banyak. Tapi itu katanya juga cuma buat di daerah sini doang yang muslim. Yang mayoritasnya muslim. Kurang lebih seperti itulah. Seperti itu. Ya, perjalanan kita masih panjang. 1 jam 43 menit. Nanti kita akan melihat bagaimana Thailand. Patani, sebuah kota yang terletak di pesisir Teluk Thailand di bagian selatan negara tersebut, merupakan ibu kota dari provinsi Patani. Kota ini kaya akan sejarah sebagai pusat kerajaan Melayu Islam yang pernah berjaya dan kini menjadi pusat komunitas Muslim Melayu di Thailand. Pal, ada makro, Pal. Makro apaan, Pak? Itu dulu tuh sebelum ada Lotte, itu adanya makro. Wah, aku belum pernah tahu tuh zaman dulu tuh. Zaman dulu lagi ada Goro. Kalau Goro gua tahu. Yang anak kecil nggak boleh masuk. Oh itu. Itu. Makro masih ada di sini. Apa jangan makro awalnya dari sini lagi? Ya jadi, kalau emang masih ada di mari. Wih. Emang bentukannya kayak Lotte gitu ya? Parkirnya dulu tuh beberapa makro tutup jadi Lotte. Iya. Lotte Grosir. Dulu belanja di Cahaya, Pak, Cilandak. Duh, nggak tahu gue bukan orang Cilandak. Nah itu dia. Makanya gue. Jangan di AB lagi. Bukan, Pak. Enggak, AB. AB apa lagi, Pak? Aneka Buana. Tahu gue Aneka Buana. Gue tahu Aneka Buana. Itu supermarket lokal. Nah, masih ada nggak? Masih ada, Pak. Aneka Buana masih ada. Oh, alhamdulillah. Masih ada. Ada tuh di Pondok Pinang. Joyo, tau nggak? Wah, gue belum tahu lagi. Ya pokoknya begitulah. Lokalan doang. Lokalan. Makro ya. Dari tadi ya banyak banget pos militer. Iya. Oh ada sniper juga, Pal. Sebelah kiri atas. Lah ngeribet, Pak. Hah? Ngeribet, Pak, ngeri. Iya. Seriusan 2 kali ada sniper loh di atas loh. Iya. Waduh. Jangan-jangan ada lagi mau lewat, Pal. Siapa yang mau lewat, Pak? Kita lah. Iya benar. Slep. Langsung dia ini, pengamanan nih. Oh benar. Ada orang Indonesia mau lewat. Udah berkabar. Ya, itulah. lah. Ngeri. Perjalanan masih panjang. Let's go. Perjalanan ke Patani agak ngeri ya. Banyak tentara bersenjata di beberapa titik menuju Patani. Hai, tim Jago kembali lagi ya bersama 1 Million Journey. Jago udah kembali ya? Ya, kembali. Aku baru sampai, tiba-tiba Bang Eko udah bilang, Bang kita pisah lagi. Mana? Tim Mas Ridwan ke Patani. Oke. Dan kita explore di daerah Nah, Bang Eko jelasin dikit dong, Hatyai ini apa sih? Nah, itu dia.
Apa apa kok? Daerah perbatasan ini. Daerah. Aku kira tuh kalian udah survei duluan. Iya. Itu Iya. banyak Melayu katanya. Oh, banyak Melayu juga. Oh, aman. Kita Melayu bisa kita ngomong pacak-pacak sedikit lah. Singkat kita. Oh ya, Mandarin bisa dipakai sini. Mana ada? Mandarin. Kurang tahu ya. Sementara kami akan belajar dulu tentang bahasa dasar Thailand. Swadikap. Ya, nanti Nah, di sini akan. bahasanya mirip bahasa aksara Jawa kok. Beda dikit. Om Pala katanya tak bisa baca. Nggak bisa. Ya, padahal Om Pala lulusan apa sastra Jawa ya. Sastra Jawa. Bener. Tetap kalah sama sastra kertas nih punca itu tak bisa pakai bahasanya. Aduh. Oke, langsung kita menuju ke destinasi pertama. Let's go. Alright. Let's go. Karena kami udah kembali, kami langsung menuju ke destinasi pertama, yaitu di Kuil Buddha Tidur. Selamat datang di Patani. Patani Naratiwat. Banyak tuh di Klaten tuh. Apa tuh? Iya, Patani. Paham kan? Itu Patani. Oh, langsung. Jadi orang sini tuh bisa bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Thailand. Wah, keren banget 3 bahasa gitu. Iya. Nah, ini 4 menit lagi kita sampai di tempat makan nih. Makan dulu berarti, Pak. Iya dong. Oke. Makan dulu. Aduh. Baru kita explore ya. Oke. Sekarang masih jam 12.12. Dan di Patani ini ada sesuatu yang unik sekali. Apa tuh? Jadi, di sini signal handphone roaming itu nggak Oh, bisa. iya. Benar. Harus pakai kartu lokal. Kartu lokal. Dana lokal. Kenapa? Kenapa, Pak? Karena ya itu tadi Ada ada masih- separatis. ada gerakan apa konfliknya? Iya. Jadi Takut salah gunakan. hanya bisa pakai telepon lokal. yang terregistrasi Iya, karena itu masih bisa lacak. dicek sama Ya, pemerintah. betul. Masih bisa di-track. Ya gitulah kurang lebihnya lah. Jadi ini sinyal-sinyal kita udah pakai roaming nggak bisa, Pak ya? Ini gua tadi minta kartunya Daeng. Iya, Bapak pakai kartu Daeng. Ya Daeng beli kartu terus udah nggak gua pakai lagi, pakai aja ya udah. Hmm. Nah, itu udah gua hotspotin tuh. Iya, Pak. Nebeng, Pak. Paling nggak buat komunikasi aja. Jadi Patani emang agak unik sih emang. Iya. Wah, tuh lihat tuh udah masuk kota ini. Tuh ada bahasa Arabnya juga. Lengkap bener sama ini Jawi. Tuh ini masjid nih. Masjid apa tuh? Nggak baca tuh Pak hurufnya. Ya jadi bahasa Melayu, bahasa Arab. Bahasa Inggris mereka belajar. Oh, gajah, Pak. Oh, gajah. Wih. Baru Gajah datang loh. udah ada gajah. Oh, iya. Sama katanya ini, Aha. katanya Abang Zon tadi. Aha. Kalau malam jangan lewat Jangan lewat. karena banyak gajah bahaya. Kita udah nebak-nebak begal, bukan. Ya. Gajah. Gajah langsung dibilang, gajah. Wah, lagi ada festival, Pak. Idul Adha. Nah, Mana tulisan Idul Adhanya mana nih? Gue tanya nih. Mana tulisan Idul Adhanya nih? Itu. Balapan tuh. Wah. Wah, bukan plat ini nih. Ke Malaysia tuh, Malaysia. JST. Jangan Bang Jack tuh. Nah, Bang Jack lagi. enggak, Bang Jack kalau nggak naik motor Modenas kemarin, Iya, naik Ducati dia. gatu dia. Scrambler. Banyak yang bilang, "Bang, beliin Bang Jack motor baru." Buset. Salah. Motor dia banyak. Motornya banyak dia. Cuma entah kenapa kemarin dipakai yang itu gitu loh. Aduh. Lucu banget. Lagi mau merendah dia. Waktu nganterin si Sandi Gas Cariangan aja naik double cabin dia. Iya, kayak gitu. Dan kita sudah sampai di sisi pertama kita di Hatya ya. Kata Bang Eko, di kota ini yang paling banyak itu adalah destinasi kuil. Jadi ini kayak tempel-tempel gitu ya Bang Eko ya. Iya. Dan di sana ada patung Buddha Buddha reclining. gede gitu Berbaring. lagi tidur. Salah satu terbesar di dunia. Ketiga Ya. terbesar di dunia katanya. Dan sayup-sayup kalian bisa dengar kayak ini tuh kayak lantunan. Mungkin Lagi doa kayaknya, lagi doa. Doa. Dan biksu-biksu di sini itu menerima donasi. Jadi kalau mau donasi pakaian, makanan ringan tuh bisa. Nanti dia bakal doain kita, kasih kertas yang taruh di helm atau kendaraan kita. Oh, oke. Karena kita nggak pakai helm, kebetulan Bang Eko jual helm. Jadi mungkin dia bisa bawa pulang untuk tempel-tempel di helm-helm dia. Oke, sekarang kita mau cek info dulu untuk mungkin tour guide-nya atau
tiket masuknya. Karena takutnya kita ganggu mereka lagi beribadah atau? Sepertinya kalau saya tengok di IG tadi kayaknya gratis sih. Oh ya? Iya. Oh, Oke. gratis, nice. Cuma kalau ada guide lebih seru ya. Iya. Biar kita bisa belajar Biar juga ini tahu, apa ya. iya. Oh. Kuil Buddha tidur Wat Hat Yai Nai ini adalah sebuah vihara Buddha di kota Hat Yai, provinsi Songkhla yang ada di Thailand, yang terkenal dengan patung Buddha berbaring ya, reclining Buddha istilahnya. Wow, Oh, ini gede banget ya. iya, kita pas di mobil tuh kayak oke, just patung. Pas kita mendekat, aku baru nyadar seberapa besarnya dia itu. Iya. Dan dia ada 2 patung, ada satu versi yang besar sekali dan satu lagi tuh yang Ya memang versi kecil. ya lebih kecil. Dan itu kayak emas gitu loh. Jerbel itu emas ya? By the way, kayaknya kita nggak boleh masuk deh. Iya. Aku tuh sangat agak takut dengan daerah-daerah kayak tempat-tempat tempel gini. Karena kan pasti ada aturan religius yang kita nggak tahu nih. Bener. Masalahnya adalah tulisannya ini semuanya pakai bahasa Thailand, coy. Kita foto dulu. Kita Nggak butuh ngerti kita kita. butuh Bang Eko buat translate. Pakai Google Translate. Jadi kalau kalian main ke Thailand, pas main di daerah border di airport, selalu ada tulisan lokal plus ada bahasa Inggrisnya. Iya. Cuman kalau udah di daerah lokal yang mungkin secara tulisannya belum begitu berkembang, Belum tentu ada. ya, jadi tugas Anda adalah antara cari guide lokal, Google Translate, atau cari Bang Eko. Apa? Artinya Buddha berbaring. Oh, Buddha berbaring. Lalu ada kayak sesuatu yang kita boleh dan tidak boleh kerjakan nggak? Kalau kita masuk, kalau kita baliknya kita lepas sepatu. Yakin? Iya. Ada tulisannya. Nggak harus, cuman nggak Kata wajib ada. doa kan? Oh, kembali lagi ke Melayu dia. Oke lah ya. Ya. Oke. Kita akan tunjukkan foto dulu ya. Ini menarik sih. Patung Buddha ini dikenal sebagai Prabuddha Hatha Mongkon ya, yang memiliki panjangnya itu 35 meter dan merupakan yang terbesar ketiga di dunia. Kuil ini dibangun pada tahun 1917 di pinggiran kota Hat Yai. Dan ciri khas kuil ini adalah struktur utamanya yang tidak berdinding ya. Sehingga tuh patung Buddhanya tuh tidur bisa kelihatan dengan jelas dari luar. Bangunannya tuh punya baik tingkatan atap yang bergaya tradisional Thailand. Dan kuil ini tidak mengenakan biaya apapun buat pengunjung alias gratis. Sawadee-kap. Thai 25 baht. Ti Urfa. Oh, so Hawaii ya? So Hawaii. Oh, Puhoi. Okay, never mind. Okay, 25 baht. Okay, one Thai tea. One Thai tea. Apa tadi? Okay, Inggris tak bisa. Mandarin Hawaii tak bisa. Bisa cakap Malay, Cikgu? Cakap Malay bisa? Bahasa Melayu? Oh no. Tak bisa. No. Okay, mantap. Okay, English saja. English alright. Okay, good. Karena sebelumnya kita janjian nih sama Bang Daeng untuk explore bareng, jadi itu kita sambil nunggu Bang Daeng sambil nikmati minuman lokal yang ada di sini. Dan akhirnya Bang Daeng sudah datang. Kabar baik. Ini tempat ibadah Yasun nih, cocok. Iya, benar. Meanwhile, ini kok ini militer, Pak? Oh, nggak bisa berarti satu arah apa enggak ya? Enggak sih, itu ada mobil arah sana parkirnya. Cuma lihat tuh, itu di Tutupin jaring-jaring. jaring-jaring ada Kawat ininya, berduri. kawat berduri, bawahnya ada ini karung-karung yang kok ngeri kali. Aduh. Itu tempat makannya begitu, Pal. Tenda itu. Enggak kafe, Pak, sebenarnya, Pak. Ya, kenapa jauh-jauh sini kita ke kafe? Enggak, maksudnya banyak makanannya, bukan kafe doang. Oh, ditutup, Pak. Festival. Festival, benar. Makan mari aja, Pak. Mau ke apa namanya? Kafe apa? Assalamualaikum. Mau ke apa tadi? Kafe The Kampung. Kampung. The Kampung Cafe. The Kampung. Ke kampung kafe. Tak di sini kah? Tak tahu. Kalau di daerah sini makanan khas apa ya? Makanan. Saya Bukit Pak ke sini, saya kampung-kampung lain kan. Oh, kampung lain ya. Kampung lain ada sini ada pemainnya sini. Saya Oh wakil iya. sini. Oke. Maaf. Terima kasih. Ya. Bisa lewat kah? Enggak, kayaknya. Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Pas banget azan zuhur ya. Coba. Tuh lihat. Ini lagi ada raya. Iya, festival ya nih, Pak. Heeh. Bisa lewat kali ini? Bisa.
Bisa. Oh, tuh, Malaysia ini mah. Bukan Malaysia Pak, Thailand tetap. Thailand tapi Memang dengar suaranya Melayu. Nggak bisa lewat Pak, tutup Pak, tutup ya. Ntar balik kita kiri aja. Itu baju adatnya. Ayo. Assalamualaikum. Bisa. Wah, ada ini tenda. Dong. Tak bisa lewat lah, muter balik lah. Cari tempat makan yang lain, Pal. Tuh, lagunya juga Melayu. Sopan santun tuh. Kalau kan sopan santun, udah kan beda. Tuh. Tuh. Tapi nggak ada salahnya kita berhenti, ya. Terus kita jalan-jalan sih, mau nggak? Boleh aja Pak, saya mah ngikut. Terus kita foto-foto sama yang pakai baju adat. Ya, boleh. Raya, kita raya. Belum ada yang jualan juga nih, ini doang. Itu depan. Tuh ayam pici, tuh. Mau? Gas lah Pak, kita parkir dulu Pak. Lapar juga ini. Nah, ini. aja. Banyak yang nanya kita dari mana ya. Iya. Jadi pakai bahasa Melayu ternyata. Bahasa Indonesia bisa juga di sini ya. Banyak yang paham juga Pak. Ya. Dan tadi ngobrol-ngobrol juga gua lewat sentingan-sentingan. Mereka pakai bahasa Melayu. Ada yang pakai. Waduh. Wah. Wah. Ngeri kali. Saya lihat. Waduh. Coba lihat. Wah. Jago lagi. Jago. Iya. Nah, sebelah masjidnya ada taman. Tamannya kok naga ya? Apa mungkin ini masjid yang dibikin sama orang dari Cina, yang kayak Laksmana Cheng-he? Bisa jadi. Bisa jadi. Dan di sini juga dekat sama apa tadi? Laut. Laut sebelah sananya. Tuh, beli baju, Pal. Buah. Oh, leci tuh, leci. Nah, leci beneran tuh, Pak. Oh, ini leci, bener. Iya, benar. Nanti beli deh. Bukan rambutan Balikin. dibotakin. Rambutan dibotakin. Tuh. Kayaknya ini hari terakhir ya, ada yang mau bubaran. Tanggal 11. Tanggal 11. Oh iya hari ini. Pal, ini mangga mantep, Pal. Boleh, Pak. Mangga kupas, ada mangga kupas tuh. Ada mangga kupas sama ini. Ini jus. Ini berapa? Ini? How much? 35 baht. Ada. Satu deh. Kamu mau juga? Boleh, Pak. Boleh. Lo mau? Mau. Boleh. Ada 4 baht. 4 baht. 4 baht. 4 porsi. Pak. 20 ribuan apa ini, Pak? Ini 35 ribuan. 20 ribuan. 20 ribuan. 35 baht. Thank you. Seger. Dia nggak nambahin air sama sekali loh, cuma nambahin es. Pengen yang seger-seger dingin. Itu Pak masjid Pak, bukan ini taman Mana? Pak. Ini makam. Itu masjidnya yang depan tuh. Apaan nih? Apa ini? Ini apa? Ayam. Chicken. Itu juga ayam. Kaki. Oh, ceker. Ceker. Wah. Hah? Ini ayam. Ini ceker. Kaki ayam. Kaki ayam, ceker. Ini ayam. Pula itu apa? Ketan. Ketan. Oh, oke. Pulun. Oh ya, oke. Itu apa itu? Ini kaulat, ini wangi. Oh, chestnut ya. Oke. Sedap ini ya. Ya, beli Pal. Berapa? Ini lo mau nggak? Ayam. Nih aja nih ayam. 4. Ya. 4 aja. 4. Ini 4. Chestnut juga boleh chestnut. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah ini Pak ayamnya Pak. Ayam. Oh, merahnya bumbu. Ini bumbu apaan nih? Bumbu merah Pak.
Bumbu Thailand. Bumbu racing. Enak sih, tapi kayak apa ya? Kayak rasa yang pernah gua coba. Daging ayam yang mana ini? Ini ayam. Lihat tulangnya. Dik, ajar nih. Rasanya tuh manis, Ada yang gak ada bawa tisu pedesnya. Gue pikir bakal ada pedes-pedesnya, tapi ternyata manis doang. Setelah perjalanan yang sangat panjang dan mencoba kuliner di Festival Patani, ternyata hari ini hari terakhir festivalnya. Jadi ada beberapa toko yang tutup membuat kami nggak bisa eksplor lebih banyak. Di sini ada masjid yang bersejarah, yaitu Masjid Kruse. Adalah sebuah masjid di Provinsi Patani, Thailand. Pertama dibangun pada tahun 1583, tapi tidak pernah selesai karena perebutan kekuasaan antara Sultan Patani dan saudaranya. Masjid ini berarsitektur campuran Eropa dan Timur Tengah. Tapi nggak ada sniper nih, cuma ada posnya doang. Ada kali ngumpet. Agak, yang tadi tuh ada moncongnya kelihatan. Jadi 2 hari yang lalu itu baru ada pengeboman, 2 bom di sini. 2 hari yang lalu, makanya sekarang jadi ketat sekali. Bumbu kacang sih? Enggak, kasih tangan aja. Nggak ada senyumnya coy. Ini kita masuk ke pusat kota Pataninya nih. Ya, betul. Tapi sini nggak ada sawah ya? Kanan iya nggak ada sih. Kanan Iya, juga. nama doang Patani. Iya. Itu secara harfiah tuh kalau diartikan untuk Patani. Iya. Patani. Kerajaan Patani memang. Nah, ini dia Masjid Jameknya. Jamnya apa tadi? Nggak tahu ya. Tapi di Thailand tuh warung tuh rame ya. Warung ya. Tuh, itu ada warung, Toko sembako, kelontong. dan jaraknya dekat-dekat. Toko kelontong. Toko kelontong everywhere. Kalau Madura bikin warung sini nggak laku kayaknya. Hehehe. Ini dia Nah, ini kita bisa parkir di sini. masjidnya. Nah, ini Pak yang merah putih Pak. Mana? Ini Iya. nggak boleh. Enggak, belakangnya bisa. Belakang lihat tuh, kosong. Yakin lu? Iya. Terdapat beberapa masjid yang dikenal dengan nama Masjid Klang di Thailand, dengan Klang dalam bahasa Thailand berarti pusat atau sentral. Beberapa masjid terkenal dengan sebutan ini, terutama di provinsi-provinsi mayoritas muslim di Thailand Selatan. Contohnya daerah Patani, di mana komunitas muslim Melayu sangat kuat. Sejarah Islam di Patani telah ada sejak masa Kesultanan Melayu Patani. Namun pembangunan Masjid Sentral Patani yang sekarang dimulai pada tahun 1954. Pemerintahan Thailand menyetujui anggaran untuk proyek ini sebagai pengakuan atas komunitas muslim yang besar di wilayah tersebut. Setelah 9 tahun pembangunan, masjid ini selesai pada tahun 1963 dan diresmikan oleh Perdana Menteri Thailand. Renovasi besar-besaran dilakukan pada tahun 1996 sebagai bagian dari proyek perayaan Yobel emas naiknya Raja ke tahta dan menjadi simbol agama serta identitas budaya komunitas muslim Melayu setempat. Kalau ke tempat-tempat kayak gini, Pal, gue lebih ngerasa ini kayak di Malaysia sih. Ya. Cuman ada bahasa Thailandnya. Tadi udah saya baca Pak, Pak. Coba baca. Katanya sastra Jawa. Kagak ada hubungannya. Udah Gawana Coroko. Bukan. Gimana sih? Sedih. Lebih ke banyak sedihnya nih Pak. Soalnya nggak kebaca sama saya. Di sini kita jadi buta huruf. Ini yang merah putih itu nggak boleh parkir depan sini. Parkirnya putih situ. Ini pecek siapa nih parkir di mana? Ini pecek siapa nih parkir di mana? Pecek nih. Sembarangan aja nih parkir di mana. Oke, sampai ke spot berikutnya. Ini adalah Kohong Mountain. Tempat terbaik, katanya cukup tinggi di daerah Hat Yai. Untuk kamu bisa lihat 360 nih kota Hat Yai dari atas. Macam apa ya? Macam bukit lah berarti ya. Dan di sini banyak monyet. Sebelum kita kasih makan udah ada pelang duluan. Helmnya pada jatuh Ya. monyet. Jangan kasih makan si monyet karena makin beringas. Sebenarnya di Indonesia juga udah banyak aturan ini. Dia ambil tas orang, woi. Iya.
Karena monyet dasarnya tuh harusnya takut manusia. Cuma karena kita sering kasih makan, mereka ya jinak dan ujung-ujungnya suka minta. Dan ujung-ujungnya kayak gini nih. Dia berani sama kita. Itu buah apa yang lucu? Kita ketemu pohon yang tidak pernah kita temukan di Indonesia. Dia punya buah itu lucu sekali. Besar-besar gitu, ada bunganya besar juga. Apa nama ini ya? Lucu kali loh. Ternyata ada namanya Cannonball Tree ya. Pohon biji meriam, Cannonball. Gunung Kohong ya, yang juga dikenal sebagai Khao Kohong, adalah sebuah bukit yang terletak di dalam taman kota Hat Yai. Oke boy, jadi semua wisata yang ada di Hat Yai ini, memang itu wisata sudah untuk umum, tapi kan karena bahasa lokal, aku mulai mengerti kayak bule mungkin main ke Indonesia ya, dia main ke spot-spot kita, juga punya hal yang sama, dia tak ngerti bahasa kita, dia mau nyari guide pun tidak ada. Nah itu problemnya sekarang. Jadi tempat begitu indah, hanya bisa kami kagumi, tapi tak bisa kami mengerti. Jadi Daeng cuma bisa bilang, wah patungnya besar ya Kojon, lo tamat. Tidak ada kelanjutannya, habis foto pulang. Jadi tidak ada apa ya, hikmah nggak dapet ya Om Eko ya. Ya, nah kalau kalian nggak ngerti ini, sama halnya dengan bule main ke Indonesia. Ini kayaknya denda nih, kosong. Denda ini. Oh denda. Ini nih, yang jelaskan nih. 10 meter katanya tingginya. Coba kita foto dulu, coba. Kita sembarang ngomong nanti, Mas. Ini ada revisi, kenapa ada revisi ya? Nah, udah revisi tuh. Nah, baru-baru ada penambahan. Jadi lagi. Oh, tingginya bertambah. Iya. Oh, bener kan? Ini, Apa? Ini 12 berapa nih? Apa? Miliar. 12 miliar baht. gokil. Oh, ini donaturnya, donatur. Ini nama-nama donatur. Nama donatur. Jadi di beberapa tempat kayak kuil-kuil kan kayak yang tadi itu sebelumnya ada yang donasi buat biksunya. Di sini mereka tuh juga bisa kayak nitip doa. Jadi dia kan ada sedikit uang untuk ya kayak persembahan lah ya. Nanti kalian bisa doa dan kemudian sih juga ada pohon uang dan dengan mata uang berbeda. Ringgit ada, rupiah pun ada. Walaupun yang sama ya, tidak ada penjelasan terlalu detail. Jadi kita hanya bisa Google Translate dan menerka-nerka. Si Daeng pengen jago dah ginian. Selain patung Buddha, ada beberapa kuil lain dengan patung-patung yang menggambarkan perpaduan ajaran Buddha, Tiongkok, dan juga Hindu. Gila, kaget aku boy. Kita pas datang. Itu orang. Kami kira itu orang. Mirip banget. Aku sampai panik. Gila. Kayak shock. Itu mirip banget. Itu apa Buddha? Apa bukan Buddha sih? Biksu-biksu yang lagi bersemedi gitu ya. Bersemedi gitu ya. Oke, jadi kebetulan kan Riana tahu-tahu dikit tentang Buddha ya. Jadi di situ ada kayak Buddha Maitreya, ada Bodhisattva, ada Siddhartha. Iya. Dan yang menarik adalah, kukira kan ini patung doang kan. Ternyata di tangannya itu ada kepegang daun yang diawetkan. Iyalah. Daun bodi ya, yang apa pohon bodi ibunya ya. Iya. Jadi sebenarnya tuh ini tuh penuh dengan banyak apa ya kayak informasi sejarah gitu. Cuma sayang sekali tidak ada bahasa Inggris yang bisa kita pelajari gitu loh. Dan nggak ada tour guide-nya, jadi kita tuh nggak tahu. Padahal aku jujur penasaran juga sih ini sejarahnya kayak gimana. Aku penasaran banget sih. Iya. Jadinya kita cuma bisa melihat deh. Dan kita hanya bisa Google Translate ini apa gitu kan. Iya. Dan tulisan ini tuh cuma tulisan donaturnya biasanya tuh. Iya. Dan nama patungnya doang gitu loh. Ya. Ya kayak museum tapi tak ada penjelasan ya. Kita pengen belajar padahal. Nah, patung perunggu ini dibuat pada tahun 1999 untuk memperingati ulang tahun Raja Thailand yang ke-72. Nah, nama patungnya juga diberikan oleh Raja Thailand ke-9 ya, Raja Bhumibol Adulyadej. Patung ini punya tinggi 19,9 meter dan menghadap ke kota Hat Yai, melambangkan perlindungan dan kedamaian bagi seluruh penduduk kota. Gokil. Gokil sih ini. Jadi kita bisa melihat kota Hat Yai ini dari atas nih. Dia enggak sejuk banget, cuma anginnya oke, sepoi-sepoi. Ini sejuk sih, nggak panas. Oh ya, dan menarik adalah kita ada beberapa spot dan semua nggak ada biaya apapun, nggak ada biaya free masuk. Sementara ya. Free. Plus dan minus ya, memang enak gratis. Cuman karena free itu juga lah, makanya kita juga nggak dapat informasi apapun kan. Dari tadi kami sibuk lagi berdebat sama si Sun tuh. Maksudnya ini apa aliran mana lagi dan kita berdebat tanpa ada satupun yang menengahi. Jadi akhirnya ya sudah hanya berdebat saja, tidak ada artinya juga. Minimal ini yang paling benar, view-nya bagus dah, udah tak terkalahkan, betul Bang Eko? Yes. Kemana? Itu? Turun ke bawah kita.
Nggak jauh ya. Kakinya sehat kan. Dari puncak bukit, pengunjung tuh bisa menikmati pemandangan kota Hat Yai yang memukau ya secara menyeluruh. Dari bagian lain bukit terdapat patung Dewi Belas Kasih ya alias Kuan Yin yang lebih kecil dan juga sangat dihormati. Oke, jadi kita sudah selesai muter-muter di dalam. Kita sudah tahu dikit-dikit lah sejarahnya. Ya. Sekarang kita mau lanjut lagi ke tempat yang kami juga kaget. Rupanya sini Iya. ada floating market. Dia tuh kayak ada yang di Banjarmasin itu Iya, kan. iya. Pasar terapung Pai Sampan. Iya. Kita mau lihat yuk. Let's go. Destinasi selanjutnya adalah floating market ya alias pasar terapung. Tapi pas kami sampai sana ternyata tutup dong. Ya udahlah, kita langsung lanjut ke tempat berikutnya yaitu Masjid Raya Songkhla. Ini kita ke kuil yang terkenal di sini. Di Patani ini. Bentar. Apa nih? Chinatown. Oh, di Chinatown posisinya. Oh. Benar. Tapi Chinatown-nya sepi kali. Heeh. Nggak seperti Chinatown sih. Biasanya Chinatown rame ya, orang-orang beri belanja ya. Iya, pada jualan. Ini nggak ada yang jualan. Sepi. Cuma ini doang, apa? Desainnya berbeda. Nah, ini sebelah kanan nih. Nih, kuil ini. Ini kuilnya. Oke. Kita cari parkir dulu dah. Banyak banget patungnya. Ah, tutup, Pal. Ah, tutup ya. Ya, tutup. Ya wis lah. Berarti putar balik Oh, nih. ini ada yang sebelah sampai sebelah kiri. Oh, tuh bangunannya tuh, lihat tuh. Oh, Lihat. iya. Ya ini buka nih kayaknya Buka. nih. Kuil Chow Mai Lim Koniao juga dikenal sebagai kelenteng Leng Chukyang adalah tempat suci yang penting dan bersejarah di Chinatown, kota Patani. Kelenteng Leng Chukyang pada awalnya didirikan untuk menghormati dewa penyembuhan bernama Chow Si Kong. Bangunan kuil ini memiliki arsitektur Tiongkok satu lantai, terbagi menjadi aula tengah, sayap kiri, sayap kanan. Kuil ini telah direnovasi berkali-kali, sehingga tidak terlihat terlalu kuno, tetapi makna spiritualnya tetap kuat. Wah. Kita sampai di mana nih, Pak? Pantai. Pantai. Oh, bukan. Kita di pantai. Oh. Pantai logo Thailand tuh. Iya, nah ini mungkin kalau sore rame, Pal. Ini karena siang aja panas. Iya. Oke. Oh, sama ya. Banyak tukang jajan nih kalau malam nih pasti nih. Iya tuh. Goreng-gorengan, Pak. Tapi lautnya nggak ini ya, agak coklat gitu ya. Muara kali, Pak. Muara juga. Ini mobil parkir di mana nih? di parkiran. Nah, ini dia, parkir di sini aja lah. Ya, garis-garis parkiran di. Nah, kita udah nyampe nih, Pal. Apa nih, pantai, Pak? Ban Lime Nok. Ban Lime Nok. Oh, enggak kita. Ban Lime Nok. Nah. Harus sama nadanya banget tuh ya. Iya dong. Artinya apa tuh, Pak? Ah, pakai Nggak ini, tahu. pakai teknologi. Ini apa nih? Apa nih? Mana saya tahu, Pak. Kita pakai translate dulu ya. Translate. Indonesian ke Thai, kebalik Thai Indonesian. Oh, burung kuntul, Pak, berarti. Ya memang. Burung kuntul. Lapangan kuntul. Makanya itu ada gambar burungnya. Iya, betul. Itu ada. Wah. Bang. Aduh, ngebut, Pak. Ini ngebut nih pasti nih. Enggak. Masa ngebut sih, aki-aki yang bawa. Oh enggak, ya udah. Kan rame kan yang balapan. Wah, gitu. Ini kayaknya dulu ada tambatan buat ini ya, kapal ya. Kapal kecil kali ya. Itu ada tambatannya soalnya. Oh, soalnya mangrove, Pak. Tahu dari mana mangrove? Itu lihat. Oh. Ini apa sih? Ini apaan sih? Jalan. Jalan yang ngambang gitu, Pak. Oh, jauh. Turun gak? Tinggi banget lagi. Ini kayaknya ini kayaknya ngambang deh. Terus Terus karena lagi surut dia ke bawah, harusnya di lompat dia. Terus gimana gua? Turun aja gua. Ya, Pak. Perjalanan masih panjang nih, Pak.
Jangan dijauhin dong, jangan dijauhin dong. Nyemplung nih gua ke sini. Nyemplung nih gua ke sini. Pak, jangan Pak. Lompat. Berat. Deket ini gimana? Deketinnya. Nah, lu kan. Nah, tuh gua deketin tuh. Bisa kan lompat? Jalannya main goyang-goyang ya. Ya, naiknya gimana nih belum? Tinggal naik Pasang. Ya, nunggu pasang aja. Ya, sampai sore dong. Tapi sore rame nih. Tuh, jalan goyang-goyang ya. Oh iya bener. Apalagi lu ya. Yang beratnya kayak CC Mio ya, 25. Enggak, Pak. 115. Mio karbu. Ya, iya lagi ada. Iya loh, ini kayaknya isinya kayak udara ya. Udara sini kosong. Ya, jadi dia ngambang. Goyang loh ini loh. Goyang. Kayak kapal. Ponton, jembatan ponton. Atau ini baru apa udah lama ya? Dari ini sih kondisinya Masih baru ya? Belum lama ya? udah enggak. Aduh, males banget deh. Males banget. Pal, coba Pal. Enggak. Jangan digosok, Pak. Udah aman. Listrik statis yang paling kenceng yang pernah gua rasakan. Kenceng banget, Pak. Bunyi loh, setek gitu. Emang harus langsung dipegang kali ya? Iya. Tetap aja stuck. Jadi tadi kita udah megang sebelumnya, cuma nggak kerekam. Nah, itu tadi kita rekam lagi biar ngeliatin listrik statisnya itu loh. Kenceng banget, kenceng. Setelah berkeliling melihat pantai, kami istirahat dulu sambil menikmati keindahan pantainya. Jadi tadi kita udah ke floating market, ternyata tutup dan kita juga nggak ngecek ya harinya kapan ya. Karena Google Maps cuma bilang dia buka jam 3, rupa ada harinya kita nggak tahu. Iya. So kita mampir ke masjid terbesar se-Songkhla. Iya, jadi Songkhla itu provinsinya ya berarti provinsinya. ya? Sebesar provinsi. Jadi kalian wajib datang di sini. Karena view-nya bagus. Di depan masjidnya itu dia punya kayak artificial lake ya, danau buatan. Dan view-nya itu bagus banget kalau pakai drone. Cuman sayang ya, kawan kita tak terbang drone. Sini nggak bisa, Jo. Iya. Intinya ini bus itu bagus banget dan di depannya itu tuh ada kolamnya tuh. Jadi wisata kita kali ini adalah wisata tip agama. Iya, kita yang kan muda udah. Kita kan harus toleransi agama. Berarti dong. tinggal 3 lagi. Nanti kita akan visit semuanya. Jadi wisata religius di Hat Yai, mantap jiwa. The Central Mosque of Songkhla ya, atau namanya lainnya adalah Masjid Diyanul Islam. Ini salah satu landmark Islam yang paling terkenal di Thailand Selatan ya. Masjid itu dibangun pada tahun 2001 di distrik Hat Yai. Meskipun usia relatif modern, masjid itu didirikan sebagai masjid utama dan pusat kegiatan keagamaan bagi komunitas muslim yang ada di Songkhla. Salah satu ciri khasnya adalah kolam air yang sangat besar di bagian depan. Jadi interior masjid ini itu dirancang dengan sangat detail ya. Dindingnya tuh pakai marmer gitu loh. Punya kesan sejuk dan meskipun tanpa AC, Masjid Raya Songkhla ini bukan hanya tempat ibadah ya, tapi juga sebuah simbol bukti ya keberadaan komunitas muslim di Thailand Selatan. Jadi tadi kita mau beli, terus kita nggak ada uang kecil, dikasih sama omnya 10 baht. Iya. Dari situ dia punya pelet nggak dijaga sama siapapun. Jadi benar murni asal saling percaya. Karena memang pas depan masjid toh, jadi kalau andanya ngambil pelet dan tak mau bayar sudah lah, memang udah tak usah ke sini. Dan peletnya tuh bisa kasih makan ke 2 jenis hewan. Bisa ikan sama burung. Ya, Riana kasih makan burung. Ayo. Burung merpati. Sini. Hal paling unik di masjid ini yang bisa kamu lakukan adalah memberi makan burung ya dan ikan di kolam ya. Kita cukup beli makanannya aja dan bisa langsung kasih makan di sini. Dan karena hari udah mulai sore, kita mau akhiri dulu explore di daerah Songkhla dan kita balik menuju ke penginapan. Oh, apaan nih? Itu tulisannya terus pakai website. Nah, nggak boleh masuk. Itu loh. Iya, Motorcycle entry. Itu tulisannya bukan tuh yang merah. Udah mundur.
Nggak tahu ya. Tadi ada mobil masuk. Iya. Cuman ya, itu kan dalam gede banget ya. Tuh, jarang parkir dari jam 4 sampai jam 8. Dalam tuh jauh loh. Lebar luas banget ya? Iya. Apa sih ini, Pak? Itu yang ada Skybridge dan kawan-kawan. Oh. Kalau nggak bisa masuk mobil sih agak males sih. Nggak bisa parkir di dalam ya? Iya, ini kayak taman gitu. Oh. Tapi ada Skybridge-nya dan kawan-kawannya. Kayak gitu-gitu tuh. Kayak taman mini nih. Kan. Tapi itu mobil bisa masuk. Mobil ini kali petugas. Iya kali mobil petugas ya. Apa Park Patani gitu namanya. Nah ini kanan bisa nggak nih? Coba kita lihat. Ditutup. Ini sebenarnya cuma kayak taman gede aja gitu, kayak Central Park lah, Kebun Raya Bogor lah kali ya. Jadi benar-benar bisa keliling taman doang ya? Iya. Di dalam. Sama ada Skybridge-nya itu yang di atas. Itu bisa buat warawiri Skybridge-nya. Oh tuh lihat kiri ada taman-taman lagi mainan. Tempat Eco Park ini. Oh ini stadium. Stadion ini. Oh lagi ada event. Event pameran nih, pameran. Lagi raya kali. Iya. Tuh Skywalk kanan, mau kanan. Coba ya. Tuh kiri itu ada apa tuh? Baca. Kebaca kali ya. Baca. Bingung kita juga. Nah ini nggak bisa kata kanan. Prince of Songkla University. Nah tuh ada artisnya siapa tuh? Ah tuh itu yang The Massive tuh yang coklat tuh. Itu ada siapa tuh? Oh itu yang mirip Ogut tuh yang bawa tuh. Wah, ada petugas. Ada petugas Pak. Ini muter balik. Muter balik kan. Mau petugas juga mau ngomong juga pusing. Iya, mau nanya juga pusing kita. Daripada pusing berdua. Dan ini kayaknya dari zaman dulu nih ya, di pinggir-pinggir itu ada sungai tuh lah tuh. Iya. Oh iya ini lama nih Pak, awas Pak. Dari zaman kerajaan nggak rasa? Enggak, kejauhan kalau itu. Lah, kejauhan. Mungkin dong ini dari zaman kerajaan tuh, lihat batu batanya tuh, lihat tuh. Perlu tes karbon kayaknya kalau itu ya. Tuh. Ini dari tahun 1800-1700 kali. Wow, jauh. Nah itu Pak, burungnya Pak. Mana? Oh Burung iya kuntul. tuh, Burung itu kuntul. burung tuh. Kayak gitu tuh, taman tuh. Bagus sih dalamnya sih ya. Cuma untuk kalau jalan kaki, wah, olahraga lagi kita. Seperti di Singapura. Ini kayak tempat Eco Park gitu. Aduh, tempat Eco. Iya benar. Benar iya lagi. Cuma ya, Batan ini orangnya kurang banyak apa gimana ya? Kok sepi ya? Sepi. Kalau nggak pada kemana gitu, ke tengah ada. Even kita kemarin ngerasain kayak gitu kayak waktu kita di Kota Baru. Kota Baru. Ya. Cuma Kota Baru tuh kan semuanya serba tutup tuh gara-gara lagi Idul Adha. Ini Idul Adha udah H+ berapa? H+3 kali ya? H+5 sepi banget ya. Sabtu kan Idul Adha, sekarang hari apa? Rabu. Sayang sekali, kami tidak jadi masuk. Kalau begitu, kami cari lagi tempat kopi terdekat. Bal, nama jalannya apa? Soi Pracasan. Ya gitu. Gimana? Soi Pracasan. Nah, nadanya begitu ya. Oke. Ini di sini tuh gua ngeliat banyak namanya cafe Amazon. Iya, muncul mulu Pak di Google Maps juga. Di dekat tempat kita juga ada. Ada Amazon Nah, juga. mumpung di sini kita lagi butuh kopi ya. Kita masuk saja. Cobain dulu. Di Thailand ini, cafe Amazon sangat banyak ada di mana-mana. Penasaran juga rasanya gimana ya? Ini yakin punya gua. Lu mesen apa tadi? Amazon. Nah, gua tadi black coffee honey, no sugar. Itu black coffee. Black coffee. Honey. Kagak ada tandanya. Gua tuh nggak tahu gua asal pesan apa Amazon. Ya udah Amazon. Itulah kendala bahasa yang kita alami ya. Bahasa Inggris juga kagak bisa. Bahasa Inggris bingung, kita linglung juga. Bahasa Melayunya juga beda. Manis banget gak? Aneh, beda. Kayak rasa yang lain. Rasa yang lain. Apa ya? Kayak ada coklat-coklatnya. No sugar lah gue bilang. Kan honey. Madu tuh manis. Iya sih. Tapi emang manisnya bukan manis gula nih. Coba. Si paling kopi. Ya kopi susu Pak. Tapi beda. Ini mah sama. Beda. Jadi nggak tesnya iya bener. Enak. Tapi enak ini. Enak nggak bohong. Enak kan? Enak banget. Ini nggak bohong. Enak banget.
Beda. Ya begitulah Pak pokoknya. Iya. Ya bedanya begitulah. Enak, bukan yang enak, enak. Sekarang kita mau kemana, Bal? Pantai. Tadi kan udah. Kok apa sih tadi namanya Pak? Sucat Pelak pelak. bukan itu Pak, bukan. Apa di terakhir tuh? Pokoknya pantai itu Pak. Cape Talokapo. Wah, di sini juga ada motor-motor di begitu tuh. Ya malu. Dan nggak tahu ya di Patani, gua ngeliat orang pakai helm jarang ya. Iya Pak, bener. Iya. Pada ugal. Polisi aja nggak pakai helm masalahnya. Di sini. Oh, di sini. Iya, tentara polisi lihat nggak pakai helm. Kenapa polisi? Nah, sini nggak pakai helm, kenapa? Sama kok nggak empuk. Gue pikir aspal lebih empuk, makanya nggak pakai helm. Tetap keras Pak, aspal mah Pak, kagak ada. Tapi helm itu sebenarnya bukan masalah ketilang atau tidak. Betul. Itu untuk keamanan kalian. Betul, jangan sampai nggak pakai helm. Jadi kalian harus pakai helm itu bukan karena kena tilang, tapi menghargai isi kepala kalian. Kecuali kalau nggak ada isinya. Wow. Wih, udah sampai kita. Nah, itu pantai apa tuh namanya Pak? Tidak sebagus yang digambar sih ya. Bebas Pak, mau parkir sini aja mobil. Ya udah mentok sono, udah. Ini nggak ada retribusi sama sekali ya, main Nggak ada. parkir aja gitu. Nah, ada kayak Pak. Mau parkir mana? Sini apa sono? Ya nggak tahu. Oh, udah Pak. Menurut lu di mana? Ada motor. Sini sih Pak. Coba lurus, ada apaan sih? Terus aja, coba dulu ya. Yang pantai ada pasirnya gitu. Kayak gua kagak ada Pak dari semalam emang. Emang teluk muara gitu kayaknya deh ini. Oh, tuh ada sebelah kanan ada danau. Tahu tambak apa itu? Oh, tuh lihat tuh ada kambing. Lama nggak ngeliat kambing ya. Tahu nggak kambing dalam bahasa Padang apa? Apa tuh? Kambiang. Ah, ada kuping? Kupiang. Ah, bukan dong, talingo. Talingo. Oh, lihat tuh kambingnya naik di situ. Pak, udah ujung aspal nih Pak. Oh iya, itu baru pasir. Itu Sini aja Mas. Depan tuh apa depan? ujung aspal Pak. Oh iya, ujung aspal mah Pondok Gede. Nah itu lihat. Ujung pulau. Itu beneran ujung aspal itu lihat. Oh iya bener. Oh kira gue nemuin juga ujung aspal. Foto dulu. Ini beneran literally ujung aspal. Ujung aspal. Tuh. Udah, habis itu nggak ada aspalnya. Ya. Dan ini Pak, tulangannya nih Pak. Oh tulangannya kayu ya? Kayu besi. Kayu. Besi Pak. Kayu. Masa tulangannya kayu? Coba nih, lihat tuh. Set besi Pak. Ini serat kayu bukan? Bukan. Gitu lah pokoknya. Tuh. Ujung aspal. Tapi ya lihat dong. Sebelum di aspal, ini aspalnya segini. Ya, betul. Bawahnya beton, Beton tebel dulu. itu. Aspalnya juga bagus nih yang berdalam-dalamnya segini. Iya, Keras. jadi nih, tuh ini besinya nih. Lihat ini besi lah ya. Nah, ini beton, bawahnya betonnya juga tebel, makanya nggak rusak-rusak nih. Setebel begini. Bagus. Kuat kali. Nah, mungkin nih sebelum kayak begini, tadinya begini nih. Pasir. Sejauh itu. Ini Pak. Bawahnya lagi Pak, Pak. Batu. Nah, itulah. Bawahnya lagi batu baru. Jadi Thailand ini agak lucu memang ngelihat tempatnya tuh kayak ya kota lama lah, kota pinggiran lah. Biasalah, tapi jalannya bagus semua. Bagus, keras aspalnya. Gue pikir lembek soalnya banyak nggak pakai helm. Banyak banget yang pakai helm bener lagi. Kambing. Atau kambing. Be. Pantai Bang Tawa adalah pantai yang terletak di Provinsi Patani, Thailand. Dikenal dengan atmosfernya yang seperti pulau Jepang, airnya yang jernih, dan pasirnya yang halus. Tapi ketika kami datang, tidak sesuai ekspektasi ya. Semoga warga sekitar bisa lebih menjaga kebersihannya. Karena sudah sore, kami balik ke penginapan. Karena nanti malam kami mau coba ke night market. Never, ever, my love.
Wih, akhirnya ketemu lagi. Sebenarnya tadi udah ketemu sih, Iya. tapi ya di depan kamera biar kelihatan. Tapi ya gitulah. Di One Million Journey tidak ada setting-settingan kan? Nggak ada. Semuanya Apa adanya. GoPro yang pecah udah direkam. Hah? Nah itulah. Saking paniknya tidak kerekam. Nanti masuk di podcast saya, pura-pura nggak tahu doang. Nanti kita akan bahas tentang segala suka duka di balik perjalanan. Ya, jadi kita sempat panik karena tiba-tiba GoPro jatuh hilang. Tapi untungnya ada beliau. Kita nitip kepalanya rusak, ketemu. Cover. Ya, karena dia kan dari Jakarta kan. Kita beli. Demi, ya. Nah, terus dikirim sama Fahmi ya. Ya. Itu. Terus yang kedua, Propeller drone. apa? Bering-bering drone kalian kan? Rusak ya? Nggak ada Nggak kan? tahu, aku lihat kalian. Lo emang nggak ini nggak bawa? Oh, bawa. Bawa Aman. ada. Bukan, tapi itu insidennya itu kan kejadian aku nggak ada di sana. Oh ya. Baru Terus? sangat menunggu momen itu. Wih. Wah, Anda tidak tahu kita lagi ada di atas jembatan danau panjang sekali, tiba-tiba hujan deras. Wah, itu drone lagi terbang gimana ini? Ada kerekam ekspresinya ada. Nggak tahu kan mobil sebelah yang ke drone. Oh, oke. Dan yang ketiga itu ketinggalan Apa? portable bidet. Untung Saya dibawakan membawa dengan beliau. 3 portable bidet. Iya. Sebenarnya 1, tapi yang lain pada nitip, pada beli juga. Nggak mau 1 bagi rame-rame kan? Kan bisa Sangat bikin bisa, pinjaman. John. Bisa sih sebenarnya sih. Kan Kan timnya nggak solid. kan nggak nempel. Iya ya. Iya, memang sih. Kan timnya solid, saling berbagi bidet satu sama lain. Tapi lecinya enak ya. Aku no komen. Kok no komen itu leci. Oh leci enak. Cuma kata pas dalam kan? Enggak. Leci terenak pernah aku makan dengan harga hanya Rp30.000. Luar biasa. Dan lecinya dingin kan? Sekarang ini dingin, Pak. Enggak, tadi dingin kan? Iya, Waktu dingin. dibuka. Ya, ada Padahal ACC. cuma kita taruh di laci. Laci. Laci mobil ada kulkasnya. Tigo ada? Ada, jadi dia ada Wow. satu lubang AC itu masuk ke dalam kotak. Gue nggak nyangka ternyata sedingin itu. Wow. Bimbo seperti ini pun masih bisa. Oh, iya Memang dong. sangat smooth beliau ya. Luar biasa. Tanpa skrip, no drama club. Iya, Anda kan tidak tahu kan saya akan ngomong itu kan? Oh, jadi leci itu dikasih saya makan. Kan tujuan buat itu. Iya, tapi emang enak kan leci dingin segar. Oh, iya. Hanya Iya, iya. 60 baht. 30 Iya, saja. iya. Nanti kita beli leci lagi ya. Sekarang mau kemana kita? Makan lah. Oh, makan. Night market, oke? Ya. Let's go. Let's go. Daeng. Nah, jadi Daeng kita naik mobil ya. Oke. Oke. Kali ini motornya ditinggal di sini. Ya, kita Motornya ada GPS-nya nggak? nggak ada. Motor tidak bisa dilihat tadi di mana. Beda sama mobil kita. Gitu ya. Ada GPS Nanti ID. harusnya gimana tuh? Pasang GPS ID. Boleh juga. Nanti kita cobalah. Seperti apa ya net market di Thailand? Ya, kita sudah sampai di night market ya. Ada live music, padahal ini hari Kamis. Rabu. Rabu. Ya, Sangat meriah, Bapak. mau coba nanya durian dulu nggak? Anda belum coba durian di sini? Belum, durian Thailand belum coba. 159 baht. Berapa tuh? Rp80.000 80.000, nggak tahu per kilo, atau per biji. nggak tahu berbiji. Atau Gimana per kalau buah. kita nanya ya? Deal. Nanya pakai bahasa Thailand. 9 itu per 1 atau per kilo? Ini harga, harganya untuk per kilo atau per 1 durian? Durian apa ini? Musang King. Apa? Bontong. Durian bontong. Durian bontong. Ya. Satu ini 159. Harga ini satu. Atau per kilo? Oh, jadi 197, 200 baht ini. Ya, sekitar 100.000. 100.000. Ini yakin enak, garansi. Guarantee enak. Karena pakai bahasa Inggris pun juga tidak mengerti biasanya orang sini. Jadi daripada susah kita pakai bahasa ini Sunda. aja. Enggak bahasa Sunda. body language. Translate saja.
semuanya matang. Semuanya matang. ค่ะสุกหมดเลยนะ คุกหมด กิน แล้ว ได้ เจ้า เลยค่ะ Coba dia yang ngomong. Nah, susah. Intinya iya, matang. Satu. Yang sudah matang. Daeng pusing daeng. Besar sekali. 364 บาท 364 baht. Yang kecil-kecil, small. Kau kira gampang ke beli durian? Yang ได้ไหม masih 320. 320 Hah? 320 Kecil. Enggak. Nah, gitu. 200 baht. 200 baht berarti 100.000. Oke. Silakan Bapak John. Oke. Duluan. Kapung Kha. Dia teksturnya kering, bukan tipe yang basah. Manis sih. Terlalu keras, belum matang ya? Keras dong. Belum matang. Keras ya. Atau memang gini teksturnya ya? Keras. Gimana ngomongnya? Hard. Ya. ได้ไหมแบบนั้น Nah, ini. อ๋อนี่ Nah. ไม่มีอะค่ะ มีแบบนี้เลยใช่ Apa มีแบบนี้เลย itu? ค่ะกำลังกินค่ะแต่แบบนี้มันไม่มีใช่อันนี้กำลังกินค่ะ Coba biarkan dia ngomong. Ngomong apa sih? Is this normal? Normal. มันมีกำลังกินค่ะ Man mi kami kengka. Nah, Aku pun ngerti. kayak apa sih biasanya tuh? Duriannya masih Apakah terasa wajar keras. duriannya memang sekeras ini? Apakah wajar duriannya belum มันกำลังกิน มันกำลังกินไม่มีแบบนิ่มค่ะ Oh. Emang duriannya keras, nggak ada yang lunak. Oke. ได้ Ini bener apa kita julid ya? durian tipe apa yang lunak dagingnya? Nah, ไม่มีค่ะ Oh, maybe. ใช่มีกำลังกิน Oke. ค่ะ Tapi tebel ya, masih ada manisnya. Cuma keras aja, beda sama Iya. durian biasa. dia keras kering dan tidak ada aroma durian. Bener. Kayak ada jeruk-jeruknya. Jeruknya sih tidak, Pak. Lebih ke arah tawar. Ini nggak ada aroma durian. Nah, maksudnya kayak asamnya ada asam duriannya gitu loh. Iya. Nggak kayak durian kita itu. Oh, durian. Nah, ini kita tinggal cari mau makan apa ya. Tapi pas kita bukan nyampe ya, habis makan durian, malah konsernya selesai. Live musiknya. Ayam. Sama ya, kayak yang tadi ya. Ini ada telur puyuh nih. Telur puyuh dibikin ceplok. Nih lihat ada apa, Pal? Mangi. Salah. Apa? Namanya lalapan ya kan. Assalamualaikum. Nasi telur pekat dan kaprau ayam.
buffet nasi telur dadar kaprau ayam, telur pekat. Nah, ini aja. Nasi telur pekat dan ham ayam. Nasi telur pekat dan ham ayam. Ham itu slice daging, bisa ayam, bisa beef ya, sapi. Tapi kalau kita ke Eropa itu pasti babi. Udah pasti tuh. Gua selalu menemukan kalau ham itu pasti babi. Kayak ini ham ayam. Oh, ternyata di sini night market halal food karena di sini kebanyakan yang jual muslim. Makan apa, Kap? Ini lemak kepiting hao. Lemak. Apa lain? Jadi logat Makan apa, Kap? Thailand tuh sengau Ayam dikit. Kap. Sengau. Tapi ya ini di luar itu. Tadi kita mesen namanya telur apa tadi? Kental ya? Telur kental. Terus pakai ayam ham ayam. Ham ayam. Ham ayam. Ham. Iya. Ham itu bukannya daging. Ini ham tuh ham ayam. Slice. Oke. Kamu benar kan gue bilang kalau di orang tuh lihat ham tuh babi. Ya. Tapi ya ini yang bikin enak adalah Ham. Vetsinnya itu beda, kayak ada kari-karinya. Micin ya. Micinnya ada kari-karinya. Iya, beda loh. Oh, Mickey How. Mau coba? Ada sandalnya? Mana si telurnya atau si hamnya? Telurnya. Oke, aku tes ya. Makan ham. Oh, Ngerti kan? Enak. Micinnya beda kan? micin banget sih. Tapi beda kan? Micinnya tuh ada Banyak micinnya, Bang. iya, tapi rasanya kari kan? Kayak ini full micin loh ya. Kan gue bilang enak. Telur micin loh ya. Enak gak? Gila micinnya kental banget. Micinnya kari kan? Kayaknya sih iya sih, Pak. Beda kan? Mantep kan? Cobain ya. Tiap hari makan ini cerdas aku. Ini cerdas nih, ini mencerdaskan anak bangsa. Pakai nasi lah. Oh, cerdas ini gila ya. Kalau nggak pakai nasi terasa banget micinnya. Ini micin full sayang. Telur micin namanya. Harus pakai. Tapi enak kan? Pasti. Enak kan No micin? micin, no party. Aku bilang dia jual apa kayak isi kepiting lucu ya. Harus pakai nasi emang. Pakai nasi aja. Beri kepiting kawan. Cobain. Hanya Rp20.000. Nggak sampai 20.000 ya. Kalah pamor. Ini dagingnya enak banget. Kepitingnya enak pol. Lu mau beli kepitingnya ah? Kepiting tadi Parang beli, Pak. Ini kalau ditranslate adalah lemak kepiting biru. Kepiting biru. Namanya gitu. Kepiting biru. Enak kali. Dari tadi juga translatean juga suka aneh, Pak. Iya. Tapi ya, di sini tadi katanya John ada ulat ya. Ulat Ya. sagu, ulat-ulatan pol Hongkong. Kau kan bisa makan. Aku tak berani makan. Aku minta di cover BPJS. Tenang. Kalau ada apa-apa, kita yang tanggung. Aku nggak tahu ya, tim One Million itu ada di cover oleh BPJS nggak sih? Enggak, kan gini loh. Kita kan haram nih ya. Kan tidak ada haram halal. Gas terus. Ulat tidak boleh kah? Kalau menjijikan, boleh. Yang menjijikan tidak boleh. Oh, aku nanti cari di klausul aku ada klausul itu. Tapi selama di kota besar, aku lebih yakin ke higienisannya. Aku akan coba dan pilihan. Tenang. Kita bawa entrostop. Selalu dibawa ada di mobil. Ya. Tiap mobil itu kita selalu taruh entrostop buat kalau misalkan ada darurat, nah langsung. Wow. Entrostop itu tidak hanya menstop tapi juga menyerap racunnya, dibuang dulu racunnya. Jadi insya Allah aman. Wah, saya jadi merasa sangat pede. Saya siap lagi makan. Yuk, Luar biasa. kita beli. Enggak jadi sini. Ini bukan bangkok. Ini tuh Hatjai. Dekat border. Aku pilih yang tengah kota, yang kota besar. Yang gemerlap Bangkok. Bener ya, kalau di Bangkok makan ya.
Oke lah. Yang penting ingat ini video jadi bukti. Jika konten Jaja kok ada problem nggak terupload dan aku tak di-cover BPJS, aku akan sue pada Disnaker karena aku masuk dalam tim One Million Journey dan tidak akan cover BPJS. Oh ya, aman, tenang. Nggak usah itu, udah terus stop. Setelah kulineran di sini, kami langsung ke penginapan untuk istirahat karena besok kami melakukan perjalanan yang cukup panjang. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai. Besok kita akan ke Phuket dari sini sekitar 6 jam. Jadi kita akan berangkat sekitar jam 9 ya. Kemudian nanti biasanya kita kalau 6 jam itu kita ada istirahat dan kawan-kawannya makan. Paling dari jam 9 sampai jam bisa jam 6 lah. Habis itu kita akan bermalam di Phuket. Kita menikmati Phuket 1 hari full. Besoknya baru kita OTW Bangkok selama 12 jam. Kita berangkat subuh. Kenapa, Pak? Nah, aku berpikir ini air dari bensin ini air radiator air putih. Beli bensin di Ya. dan ini mereknya apa? Bang Chai. Bangcak. Aku nggak tahu nih air mineral atau air aki. Ini kita nggak pikirkan nanti. Coba kau minum dulu lah. Air radiator itu. Karena ini bisa kita stop pakai. Bisa. Bisa diserap racunnya. Bisa. Terserah lah. Betul, Pak. Indonesia juga. Gimana? Di Magetan. Oh,